Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, rekan-rekan sahabat, jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk kita pada malam hari ini adalah surat Al-Qur'an, surah Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, yang artinya adalah apakah kalian mengira, kata Allah, apakah kalian mengira setelah kalian mengaku kalian beriman kepada Allah? Kita sekarang hari ini kita mengaku kita beriman kepada Allah. Kita salat, kita puasa, kita bersilaturahim. Itu menunjukkan kita percaya bahwasanya kita ini beriman kepada Allah. Lalu lanjutan ayat berikutnya, wa hum la yuftanun. Setelah kalian mengaku kalian beriman, jangan kalian kira kalian tidak akan aku uji, kata Allah. Maka dapat diambil sebuah kesimpulan sederhana bahwasanya setelah kita beriman kepada Allah, maka suatu yang pasti itu adalah Allah akan uji kita. Semakin kuat iman kita, semakin berat ujian kita. Semua orang di antara kita pasti pernah diuji oleh Allah, sedang diuji oleh Allah, dan akan tetap diuji oleh Allah. Dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi, dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang mengaku beriman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang-orang yang beriman dan kemudian pasti dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diuji dengan kesenangan, kesusahan dan lain sebagainya. Allah ingin tahu satu hal, ahsanu amala, siapa yang paling siap dengan ujian itu. Semua kita pasti pernah mengalami ujian, namun ibarat anak sekolah kalau diuji itu untuk naik kelas. Setiap orang yang ingin naik kelas maka dia pasti diuji oleh Allah. Begitu kita juga, kalau kita ingin naik kelas di hadapan Allah, Allah lebih sayang dengan kita, maka kita pasti akan diuji oleh Allah. Tadi saya selesai mengajar ngaji, malam ini ramai pula yang datang. 63 orang anak datang. Badan capek, pulang kerja jam 4 lalu lanjutkan dengan mengajar ngaji, mengimami salat maghrib dan isya. Tapi malang tak berbau. Ketika saya menghidupkan motor Beat merah saya, ternyata gasnya macet. Walhasil nabrak tiang listrik, pecah. Alhamdulillah Allah masih berikan keselamatan kepada saya, hanya lecet-lecet sedikit. Tapi motor depan habis. Untung aja orang PLN tak ada Untuk orang PLN tidak minta ganti rugi. Alhamdulillah lagi anak saya belum sempat naik. Jadi motor itu menggilo karena gasnya tidak main, lengket. Jadi hancur motor. Nah, itu ujian saya hari ini. Setiap orang punya ujian, dan bagaimana kita menghadapi ujian tersebut, apakah justru menjadikan kita semakin lemah di hadapan Allah? Apakah dengan ujian itu semakin kita bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua kita pasti mengalami ujian. Pak Sadan dengan ujiannya, Mas Imam dengan ujiannya, saya dengan ujiannya, Pak Haji Bari dengan ujiannya, masing-masing. Semua kita pasti ada ujian. Maka jangan pernah mengeluh dengan keadaan kita, kenapa saya seperti ini, kenapa saya seperti ini. Allah lebih tahu dalam diri kita ini. Karena daripada itu, dalam konsep Islam kita dikenalkan sebuah istilah namanya tawakal. Tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Setelah kita melakukan segala daya upaya,
lalu kita serahkan semuanya kepada Allah. Allah lah yang maha menentukan segalanya, termasuk ujian dalam hidup kita. Namun kita menyikapi ujian itu, saudara kaum muslimin, adalah bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika dihadapkan dengan sebuah ujian yang sangat berat, lalu dia tidak bisa memikul beban itu. Didatangilah seorang pandai besi yang pandai mengukir sebuah cincin. Dia berkata kepada orang yang buat cincin ini tadi, "Wahai engkau yang buat cincin, aku sedang mendapatkan masalah yang begitu banyak. Aku ingin engkau menuliskan setiap masalah-masalah yang aku hadapi dalam sebuah cincin ini. Aku tak sanggup lagi menghadapinya." Lalu ternyata masalah itu menjadi berpindah kepada tukang buat cincin. Yang tadi Nabi Sulaiman menghadapi masalah besar, sekarang tukang cincin itu pun mendapati masalah yang besar. Bagaimana mungkin bisa menceritakan kisah Nabi Sulaiman, riwayat hidup Nabi Sulaiman dalam sebuah cincin yang kecil? Masalah itu pun ternyata dialami oleh si tukang cincin. Tapi si tukang cincin tidak habis, tak putus asa dari rahmat Allah. Dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, tapi dia tuliskan satu tulisan kecil yang Nabi Sulaiman bisa membacanya dengan jelas. Apa tulisannya dalam cincin itu? Semua pasti berlalu, itu saja. Lalu kemudian cincin itu diserahkan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman membaca dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia membaca, semua akan berlalu. Ternyata ketika kita menghadapi masalah sebesar apapun masalah ujian dalam hidup kita, maka yakinlah semua masalah itu pasti berlalu. Inilah nasihat kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Minallah musta'an wa ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.